Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Alur Film Short Movie. Pada kali ini saya akan menceritakan alur film berjudul Prey. Kisah ini menceritakan asal-usul predator pada 300 tahun yang lalu di Amerika Utara. Naru seorang pejuang wanita yang terampil, berjuang untuk melindungi sukunya dari salah satu predator yang berevolusi tinggi pertama yang mendarat di bumi. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita tonton alur ceritanya. Berlatar di tahun 1719, tepatnya di pemukiman suku Indian bernama Comanche Nation di Amerika Utara. Terlihat seorang perempuan bersama anjingnya yang sedang mencari obat-obatan. Perempuan tersebut bernama Naru dan anjingnya yang bernama Sally. Karena keinginannya untuk menjadi pemburu cewek yang pertama di sukunya, membuatnya berlatih melempar kapak pada sebuah pohon. Dia lalu bersama anjingnya mencoba berburu rusa yang ada di depannya. Tetapi rusa tersebut berhasil melarikan diri. Dan ekor anjing miliknya tiba-tiba terjebak oleh jebakan perangkap binatang. Naru lalu melepaskan jebakan tersebut dan memberinya obat. Naru yang berusaha mencari pusat dari jebakan tersebut kemudian melihat meteor jatuh dari angkasa. Di tempat yang berbeda, Naru sedang bersama kakaknya yang bernama Tabi. Tabi menceritakan tentang tradisi perburuan bernama Kutamiya, yaitu berburu singa di tengah hutan. Naru lalu mengatakan bahwa dirinya sudah siap, tapi tak diperbolehkan oleh kakaknya, karena dia seorang perempuan, di mana kodrat perempuan dalam sukunya adalah memasak dan membuat obat. Ketika sedang berada di rumah dan meracik obat, sang ibu lalu menyuruhnya mencari ramuan yang bernama Totsia Orange di hutan. Naru pun bergegas pergi. Di dalam hutan, Naru berhasil mendapatkan ramuan yang dicarinya. Dia lalu melihat sekumpulan laki-laki yang dipimpin kakaknya hendak melakukan Kutamiya. Naru diam-diam mengikutinya, tetapi akhirnya ketahuan. Semuanya awalnya menolak kehadiran Naru karena mereka menganggap bahwa Naru hanya akan menjadi beban dalam perburuannya. Tetapi Tabi berhasil meyakinkan teman-temannya bahwa Naru adalah pelacak yang handal. Dibantu Sari si anjing, mereka lalu menemukan temannya yang bernama Puhi yang sudah tergeletak lemas bersimbah darah. Naru segera memberikan pertolongan dengan mengobatinya dan yang lain memotong kayu untuk membuat tandu. Semuanya lalu bergegas membawa Puhi pulang, kecuali Tabi yang masih bertahan untuk mencari sang singa. Naru pun juga ingin bertahan membantu sang kakak. Dia percaya bahwa yang terjadi pada Puhi bukan ulah singa, tapi sesuatu yang berbeda, yang kemungkinan lebih mengerikan. Perburuan singa pun dimulai. Naru dipercayakan oleh Tabi untuk melakukan Kutamiya. Naru lalu menaiki pohon untuk menangkap singa. Singa lalu datang dan menghampiri Naru. Naru yang hampir dimangsa oleh singa sempat menusuk si singa tersebut, sebelum akhirnya dia terjatuh dari atas pohon karena ranting pohon yang patah. Naru kemudian tak sadarkan diri. Naru pun kemudian tersadar di rumahnya dan diobati oleh ibunya. Dari luar lalu terdengar sorak-sorak memanggil-manggil nama Tabi. Lalu terlihat Tabi pulang membawa kepala singa. Semua bersorak gembira.
tak terkecuali si ibu yang bangga terhadap anaknya. Keesokan harinya, Naru dan anjingnya pergi berpetualang ke hutan untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa berburu seperti kakaknya. Naru kemudian memodifikasi kapak miliknya dengan menambahkan seutas tali yang dibuat menggunakan kulit ranting. Naru kemudian melanjutkan perjalanannya setelah berlatih dengan senjata barunya. Di tengah perjalanan dia menemukan banyak tubuh banteng yang kulit badannya telah terkelupas. Naru pun berusaha mencari penyebab kejadian tersebut. Kemudian tanpa sengaja dia menginjak lumpur yang menjebak dirinya terus masuk ke dalam. Dengan menggunakan kapak miliknya, Naru berusaha keluar dari lumpur tersebut. Setelah berbagai usaha dilakukan, akhirnya Naru bisa keluar. Naru melanjutkan perjalanannya dan bertemu beruang yang sedang makan. Naru lalu hendak memanah beruang tersebut, tapi gagal karena tali busurnya lepas. Beruang yang menyadari kehadiran Naru kemudian mengajarnya. Naru yang hampir menjadi mangsa terselamatkan setelah anjingnya mengecoh dan membuatnya menjauh dari Naru. Naru menggunakan kesempatan tersebut untuk bersembunyi di semak-semak. Dari dalam semak-semak, Naru menyaksikan sosok misterius sedang bertarung melawan beruang tersebut. Sosok misterius tersebut adalah predator yang datang dari luar angkasa. Beruang tersebut berhasil dikalahkan dengan mudah. Naru yang ketakutan lalu menghanyutkan dirinya ke sungai yang mengalir dengan deras. Naru berhasil melarikan diri, tetapi kemudian dicegat oleh teman-teman kakaknya. Mereka diberi perintah untuk membawa Naru pulang. Perkelahian pun terjadi karena Naru yang masih ingin bertahan dan memburu sang predator yang dia temui. Naru berhasil dilumpuhkan. Saat akan kembali pulang, tiba-tiba predator itu pun muncul dan pertempuran pun terjadi. Senjata yang tak seimbang membuat monster tersebut dengan mudah mengalahkan mereka semua. Naru kemudian berlari ke padang rumput menghindari predator tersebut. Saat berlari, tiba-tiba dia ditarik oleh teman kakaknya yang berhasil selamat. Predator yang mencarinya lalu mengetahui keberadaan mereka. Naru berhasil kabur sedangkan temannya terkena tembakan si predator. Naru berlari menuju hutan kembali, tetapi terjebak oleh jebakan perangkap hewan. Yang ternyata jebakan tersebut adalah milik pemburu Prancis yang bersenjatakan senjata api. Naru kemudian ditahan dan bertemu dengan kakaknya yang ternyata juga tertangkap oleh pemburu Prancis tersebut. Pemburu dari Prancis tersebut rupanya juga hendak berburu predator. Naru dan Tabi kemudian dijadikan umpan. Predator yang pintar tidak terkecoh dengan umpan tersebut. Naru pun menjelaskan pada kakaknya bahwa si predator tidak akan menyerang musuhnya saat ia terjebak karena tidak dianggap sebagai ancaman. Satu persatu pemburu tersebut dibunuh oleh si predator. Naru dan Tabi kemudian melepaskan tali yang mengikat mereka. Naru lalu pergi menyelamatkan anjingnya yang juga ditangkap oleh pemburu tersebut. Naru juga masih harus berhadapan dengan pemburu yang masih tersisa. Berhasil dikalahkan semua, tiba-tiba datang si pemburu yang selamat dari predator dan meminta pertolongan pada Naru. Dengan imbalan dia akan mengajari Naru cara menembak dengan menggunakan senjata api. Naru membantunya dengan memberikan obat yang dia bawa. Tapi si predator yang mengetahui keberadaannya langsung membunuh si pemburu.
sedangkan Naru bersembunyi di balik pohon. Dengan menaiki kuda, Tabi kemudian datang membantu sang adik. Pertarungan pun kembali terjadi. Dalam pertarungan ini, Tabi harus terbunuh demi melindungi sang adik. Dengan wajah penuh sedih, Naru pergi melarikan diri meninggalkan kakaknya yang sudah tak bernyawa. Naru lalu membersihkan luka-lukanya di sungai. Tak berapa lama datang pemimpin pemburu Prancis yang masih hidup. Dengan segera Naru datang menghampiri dan memukulnya sampai tak sadarkan diri. Naru kemudian membuat si pemimpin tersebut menjadi umpan untuk memancing si predator keluar. Sama dengan apa yang dia lakukan terhadap Naru dan kakaknya. Si predator lalu datang dan membunuh si pemimpin dengan mudah. Saat sedang lengah, Naru kemudian menembak kepala predator hingga topengnya terlepas. Naru kemudian lari dan membuat jebakan-jebakan untuk predator. Predator pun mengejarnya dan pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan yang ketat, akhirnya jebakan yang dibuat oleh Naru berhasil mengalahkan sang predator. Predator mati setelah tembakan yang dia lakukan mengarah pada dirinya sendiri. Naru akhirnya pulang membawa kemenangan dan menyerahkan kepala si predator ke hadapan semua orang. Semua orang gembira dan bersorak memanggil-manggil namanya. Naru berhasil mengubah tradisi bahwa perempuan bisa melakukan apapun yang dia mau, termasuk salah satunya berburu, dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Terus semangat berkarya dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.